Baik, pada kesempatan ini saya akan coba mengorek-orek sedikit mind mapping lah istilahnya tentang pendidikan jarak jauh atau e-learning. Karena kemarin berapa kali diskusi di Zoom dan sebagainya, kayaknya ada masalah besar dari sisi cara berpikir ya, dari dosen-dosen atau guru-guru yang pakai e-learning. Jadi kalau secara umum kita lihat, kalau ini saya coba sederhanakan banget biar lebih gampang ngelihatnya. Jadi ada beberapa proses besar, paling enggak ada 3 proses besar di e-learning. Satu adalah referensi buku-buku, referensi untuk belajar. Yang kedua, proses belajarnya itu sendiri. Yang ketiga adalah evaluasi. Oke, mari kita tulis. Jadi kita dalam proses belajar kita butuh referensi atau library atau perpustakaan. Oke, di sini kita kenal ada e-book, ada video atau audio direkam, ada aplikasi dan sebagainya. Contoh real dari sini adalah perpustakaan saya. Nih coba kita lihat. Ini saya masuk ke perpustakaan saya. Far Data Library. Ini perpustakaan. Sering saya kasih lihat di video-video sih. Oke. Jadi misalnya kita tentang e-learning A, B, C, D. Nah ini ada e-learning. Jadi kita bisa belajar banyak tentang e-learning ini. Oke. Jadi bukunya bisa Anda copy ini. Tanpa sumber belajar seperti ini akan susah kita sebenarnya buat melakukan e-learning. Kebanyakan dari kita melupakan ini sih sebenarnya. Cuman ini minta maaf aja nih, kebanyakan perpustakaan saya bahasa Inggris. Ada yang bahasa Indonesianya, saya kasih lihat lah. Nih library yang bahasa Indonesia saya. Ada tentang Islam lah, ada tentang aturan-aturan di Republik ini juga ada. Coba masuk ke salah. Ini dia. Misalnya kita masuk ke written law. Ini masuk ke ada fatwa MUI. Ini fatwa MUI ada. Ya ini sedapatnya aja. Saya nggak terlalu ngoyo sih nyarinya. Sedapatnya aja. SKKNI komputer buat operator segala macam ada. Kita lihat aja ya. Ini buat kompetisi lagi. Kompetensi apa yang harus dikuasain oleh operator komputer dan sebagainya. Oke. Jadi naskah-naskahnya ada. Ini biasanya saya dapat kalau saya lagi ngerjain sesuatu, saya harus nyari referensi. Ya udah gitu referensi semua saya kumpulin. Dengan cara itu kita gampang nanti di kemudian hari. Panduan transaksi di kepolisian. Nah ini juga ada. Oke. Banyak orang suka posting di internet segala macam, ya udah saya ambilin, saya masukin sedapatnya sih. Jadi saya kalau dapat saya masukin, kalau enggak ya udah nasib. Nih panduan buat pemeriksaan di kepolisian apa aja yang harus kita checklistnya apa aja. Jadi ini ada macam-macam ya. Oke. Referensi itu penting. Jadi perpustakaannya penting dan ini banyak ditinggalkan di kampus-kampus. Kebanyakan pakai pola buku cetak. Ya, beda loh. Video bentuknya kalau saya video banyaknya di YouTube tapi juga ada di perpustakaan saya. Jadi di sini saya masukin juga sih sebenarnya. Video saya di YouTube bisa di copy, di sini juga ada Far Data Library 4. Nah, ini yang ada di YouTube. Oke, rekaman saya di YouTube saya masukin sini semua juga. Jadi bisa dibaca, bisa dilihat juga sih sebenarnya. Oke. Beres ya. Jadi perpustakaannya ini penting. Saya bentuknya file
Kemudian kalau di kampus kita taruh di web, jadi mahasiswa bisa ngambil dari laptop atau handphonenya masing-masing file yang dibutuhin. Karena tanpa ini kita nggak mungkin. Jadi ini sering dilupakan. Yang pertama yang sering dilupakan. Yang kedua adalah masalah teknik penyampaian. Oke. Biasanya berupa ceramah, nah ini yang jadi masalah nih, ceramah dan satu lagi diskusi. Jadi penyampaiannya bisa teknik ceramah atau diskusi. Kebanyakan yang jadi concern buat, nah di sini akan banyak komplainnya di sini sih sebenarnya. Saya sendiri, jadi ntar aja lah. Tapi intinya gini lah, saya biasanya melepas batasan ruang waktu dari ceramah dan industri. Jadi semua ini saya lepasin ruang dan waktunya. Jadi Anda boleh kapan aja akses ke ilmu yang ada di saya, di mana saja, nggak ada batas waktunya. Konsekuensi yang saya tanggung adalah semuanya harus ada arsipnya, supaya orang bisa akses kapan aja, di mana saja. Jadi arsip-arsip ini penting, supaya orang bisa akses di mana aja, kapan aja. Sementara banyak guru dan dosen maunya dia menentukan, Anda hanya bisa dengerin ceramah saya tanggal sekian, jam sekian tentang ini. Udah gitu tidak diarsip. Jadi kalau Anda nggak ikut, nggak absen, nggak akan ada ulangannya. Wah, beda lu urusan. Gitu. Jadi masalah paling besar di semua makhluk-makhluk e-learning ini adalah batasan yang dibuat sendiri yang namanya ruang dan waktu. Karena di dunia nyata kita terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi siswa atau mahasiswa kalau mau belajar harus datang ke kelas. Hari apa, jam berapa, materinya apa. Itu yang bikin kacau tuh. Harus absen. Kalau nggak absen, kita nggak bisa ngulang lagi materinya. Kalau di dunia e-learning, itu bisa diulang semua. Kalau di backup, kalau direkam, kalau di arsip. Nih, jadi di sini kuncinya adalah arsip. Ini nggak ada, arsip ini nggak ada di dunia. Ini adanya di e-learning. E-learning yang benar arsip. Cuman ini jarang dipraktekkan arsip ini. Kebanyakan Zoom nggak ada rekamannya, diskusi chatting nggak ada rekamannya, terus makanya WhatsApp. Itu bikin kacau, rekamannya kagak ada, nggak bisa dilihat, dibuang, kacau. Jadi kita punya pembatas sebetulnya yang kita buat sendiri adalah yang dibuat banyak oleh dosen dan guru yang menggunakan e-learning adalah ruang di mananya. Jadi saya hanya mau misalnya kalaupun e-learning, saya hanya mau diskusi pakai Zoom. Udah gitu Zoomnya terbatas kan, mabuk. Terus waktu kapan, tidak bisa kapan saja, di mana tidak bisa di mana saja, gitu ya. Tidak bisa diulang, tidak ada arsip. Nah ini bikin kacau nih, batasan buatan ini bikin kacau. Yang saya lakukan adalah semua pemikiran saya, semua ceramah saya, semuanya dibuat dalam bentuk arsip, ada di YouTube, ada di e-learning. Jadi kalau kita lihat e-learning yang saya pakai, kelihatan banget sih sebenarnya. Jadi kalau Anda masuk ke e-learning saya, masuk ke salah satu kuliah saya aja, pasti kelihatan langsung. Masuk kuliah saya, misalnya kuliah apa, data engineering lah ya. Oke. Nih, saya turun ke bawah. Nah, ini arsip. Arsip bentuknya teks. Di sini ada YouTube-nya. Ada videonya juga. Jadi apa yang saya kerjakan segala macam, ceramah tentang makhluk-makhluk ini ada di sininya.
Oke, kalau kita ke bawah lagi ada YouTube-nya juga selalu. Ada YouTube. Ini ada teksnya. Jadi kalau yang ini kalau kita klik bentuknya teks. Ini teks. Oke. Teksnya banyak loh, jangan khawatir. Ini bisa diklik-klik lagi semuanya. Jadi ada teks, ada YouTube. Nah, ini langsung YouTube. Oke. Jadi kalau kita lihat dan diskusinya bentuknya Twitter sih sebenarnya, banyaknya Twitter. Jadi kita bisa search di Twitter tuh, bisa di search. Jadi saya bentuknya Twitter. Salah. Diskusinya kalau saya kebetulan makanya Twitter. Dan Anda tidak perlu subscribe, tidak perlu jadi follower segala macam, bisa di search langsung sih. Misalnya tentang Ono lah, bisa di search langsung diskusinya tanpa login ya. Ini saya belum login, jadi tanpa login, tanpa follow segala macam, bisa di search karena terarsip di Twitter. Oke, yang untung Twitter sih sebenarnya rada nyebelin, tapi ya udahlah. Soalnya nggak ada lagi situs yang bisa ngarsip seperti itu, susah nyarinya. Ya udah, saya untuk diskusi saya pakai Twitter. Untuk ceramah berbentuk tulisan segala macam, jadi teknik penyampaiannya, wah ini harusnya kurang nih. Saya tambahin lagi ya. Dokumentasi wiki. Ceramahnya saya bentuknya YouTube atau Zoom, tapi semua direkam. Diskusinya Twitter. Tapi inti dari semuanya adalah arsip. Nah, ini yang jarang dosen melakukan, udah gitu komplain. Ini saya tambahin. Komplainnya adalah, komplain yang terjadi adalah absen. Kurang ke bawah. Akhirnya kita dibatasi oleh absen. Udah gitu cara absennya gimana? Semua harus ngeluarin video. Waduh, mampok dah lo. Kalau di saya nggak peduli absen sih. Absennya nggak peduli. Lu mau kapan aja, mau ngelihat silakan. Yang penting Anda pinter. Kalau nggak ngelihat salah sendiri. Ya begonya aja udah bayar SPP segala macam kagak ngelihat. Ya udah. Oke, jadi ini jadi keterbatasan yang kita buat sendiri sih akhirnya. Oke. Nah, ujung dari ini semua, jadi kita perlu referensi. Ini jarang dikerjakan sama dosen sama kampus. Gak banyak kampus yang nyediain referensi, dosen yang nyediain referensi jarang. Kalau saya selalu saya tawarkan, kalau mau ngopi silahkan semua buku saya. Caranya bisa dibaca di sini, wiki. Silahkan masuk ke wiki saya, masukin kata kuncinya ebook. Nanti di bagian bawah sini ada cara ngopi perpustakaan saya. Oke, ini cara ngopinya dijelaskan di situ. Ini dosen nggak banyak yang ngerjain, kampus juga nggak banyak yang ngerjain. Teknik penyampaiannya semuanya bikin keterbatasan, padahal yang namanya e-learning itu tidak dibatasi oleh ruang waktu. Jadi filosofi yang perlu kita catat adalah e-learning secara sistem ya, secara teknologi and system tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bisa kapan aja di mana saja, tapi dibatasi oleh kemampuan CPU RAM, kapasitas. Jadi pembatasnya adalah kapasitas, dan ini banyak guru atau dosen yang lupa tentang kemampuan CPU RAM. Akibatnya dia nentuin, oke, saya maunya pakai Zoom ceramahnya. Udah gitu mahasiswanya ada 200. Nah, mabuk lah Zoomnya, Zoom gratisan lagi ya. Puyeng kepala.
Udah gitu kemarin juga ada yang saya mau wisuda 1000 orang mau pakai Zoom. Bayangin ya, Zoom itu satu orang itu ngirimnya 1 Mbps. Kalau Zoom 1 Mbps kali 1000 berarti 1 Gbps kan. Mana ada orang yang bisa nerima 1 Gbps ya? Nggak mungkin lah. Jadi orang kadang-kadang nggak ngerti tentang keterbatasan kemampuan dari sistem yang ada. Ruang waktu kita tidak batasin, tapi sistem akan batasin sih sebenarnya. Nah, ini harus diakalin makhluk ini. Dan yang terakhir adalah masalah evaluasi, monitoring dan evaluasi. Di sini kuis, ujian, tugas. Jadi kalau saya perhatikan jujur nih, saya perhatiin di anak saya juga, saya perhatiin di anak saya yang SD. Gurunya kerjanya cuma ngasih tugas aja, sama tugas kuis. Ininya hampir nggak ada. Ininya suruh orang tua nih. Suruh orang tua yang bacain segala macam orang tua. La ilaha illallah, kan gue bayar lo buat ngajarin anak gue. Jadi ininya hampir nggak ada. Ada juga Zoom, cuman Zoomnya nggak diarsip. Jadi ada Zoom tidak diarsip. Artinya kalau si siswa itu nggak ikut, nggak bisa ikutan dia udah, karena tidak ada arsipnya. Oke. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Kuis ujian tugasnya dibatasi ruang dan waktu. Kalau kita perhatiin ujian saya, nih kalau masuk ke ujian saya aja ya, coba kita masukin di sini. Oke, coba masuk. Saya masuk ke salah satu kuliah saya aja lah. Ini sembarangan aja ya. Saya masuk ke cyber security lah. Oke, saya gedein. Untuk dapat nilai A, kerjakan semua kuis. Jika nilai belum 100, kerjakan lagi sampai ada dapat 100. Boleh kapan aja, di mana aja, berkali-kali, 100 kali kerja juga nggak apa-apa. Sama dengan UTS dan UAS. Lakukan berulang-ulang sampai dosen harus masukin nilai. Berulang-ulang dari awal masuk sampai akhir, berulang-ulang. Dan ini nggak ada batasnya, berapa kali. Konsekuensi yang ditanggung sama dosen adalah bikin bank soalnya gede-gedean. Nih saya kasih lihat lah, biar Anda ngelihat bank soalnya, biar mampuk. Oke, masuk ke sini. Saya masukin kategori yang paling enak sih ngelihatnya. Ini adalah bank soal yang saya buat dan saya bikinnya terstruktur, ada kategori dan sebagainya. Ini contoh untuk internet safety. Ini bank soalnya segini banyak. Ini 69 soal, 50 soal, 47 soal. Ini udah hampir berapa nih? Ya berapa ratusan, ini 800 kalau nggak salah soal untuk internet. Ini satu modul internet safety 800 soal. Terus ini ada modul lagi aljabar biner 24 soal, pengaturan internet 40 soal. Ini konsep TCP/IP aja segini soalnya banyak. Oke. Jadi soalnya banyak banget sih. Totalnya hampir 4000 soal. Untuk kuliah cyber security ini 4000 soal. Jadi Anda mabuk sih sebenarnya. Kalau diperhatiin Anda mabuk kerjain ini. Mahasiswa saya banyak yang mabuk, tapi ternyata di internet yang Sabang sampai Merauke-nya masih banyak yang bisa dapat nilai A di sini. Jadi saya cukup optimis lah, orang Indonesia pintar-pintar. Cuman mahasiswa saya pada mabuk-mabuk. Oke. Nah, konsekuensi di sini adalah ujiannya tidak boleh berkali-kali, tidak no remedial hilangnya. Di sini aja lah. Boleh berkali-kali. Ini berkali-kali. Jadi nggak remedial saya hilangin. Karena nilainya bagus semua sih akhirnya. Jadi remedial hilang. Nah, untuk yang ini bank soalnya harus besar. Jadi saya tambahin di sini bank
soal besar, ribuan soal. Ini yang nggak ada. Oke, saya tambahin di sini kalau gitu. Tidak ada bank soal. Jadi sekali ujian soalnya itu aja. Semua anak sama soalnya. Soalnya itu doang. Misalnya kita punya 40 soal, yang 40 soal itu cuma di random aja antara 40 tadi. Kalau saya soalnya ribuan. Jadi tiap kali ujian soalnya berubah. Ini yang bisa membuat batasan ruang waktunya hilang. Jadi bank soal yang besar ribuan bikin batasan waktunya hilang. Kalau enggak, susah deh. Ya udah, kita terbatas ruang dan waktu kalau bank soalnya kecil gitu. Jadi masalah-masalah ini yang akan membatasi efektivitas si e-learning. Jadi saya bikin judul di sini, tambahin di atas, mengefektifkan pendidikan jarak jauh, e-learning. Gitu ya. Bisa diginin nggak? Oh, bisa dinaikin dikit lah hurufnya. Oke. Jadi untuk mengefektifkan pendidikan jarak jauh atau e-learning, ini item-item perlu kita perhatiin, dan kita perlu menghilangkan keterbatasan buatan yang kita buat sendiri. Ruang, waktu, tidak boleh diulang. Iya, komputernya bisa ngulang segala macam, cuman kalau kebijakannya tidak boleh diulang, kacau semua ceritanya. Absen itu yang kita buat sendiri sih sebenarnya. Itu keterbatasan yang buat sendiri. Ketakutan utamanya di sini sih sebenarnya, di sini. Wait, saya kecilin lagi. 12 lagi. Nyontek. Joki. Apalagi nyontek joki sih paling gede. Jadi kebanyakan dosen-dosen takut untuk nyontek dan joki ini, dan ini akan terjadi kalau soalnya terbatas. Ujiannya sekali, soalnya terbatas, terjadilah yang ini. Oke, karena tidak ada bank soal terbatas, anak-anak berusaha nyontek sama joki, dan itu kejadian sih. Kalau yang ini, oke, ini jujur nih kejadian, saya perhatiin banget nih. Karena saya ujiannya berulang-ulang, berkali-kali, ternyata jokinya hilang. Dan saya boleh nyontek, boleh diskusi sih sebenarnya ujian, cuman waktunya saya bermain di waktu. Oke. Saya tambahin lah, waktunya saya batasi. Waktu jadi bermain di waktu ujian dibatasi, tapi boleh berkali-kali. Akibatnya jokinya hilang. Nyontek saya izinin, nggak masalah, cuman Anda dibatasin waktu ya dengan nyontek. Nggak, rada susah juga sih buat nyontek dalam waktu yang terbatas. Oke. Berkali-kali ini akan ngilangin joki. Ternyata nggak banyak joki yang mau sampai ujiannya sampai 20 kali, UAS 20 kali. Nggak banyak joki yang mau. Akhirnya mendingan gue kerjain sendiri aja, ngapain gue bayar joki gitu. Tapi kecuali kalau pacar lainnya, pacar mungkin bisa kali ya, nggak tahu juga dah. Tapi ini yang merubah banyak ini. Oke. Ini 3 hal ini yang barangkali perlu kita perhatikan sebagai dosen, guru, atau penyelenggara sekolah atau kampus, manajemen di kampus atau sekolah. 3 hal ini kebanyakan kita menghilangkan yang referensi perpustakaan, dihilangkan, dan ini akan bikin susah nih sebenarnya. Terus teknik penyampaiannya kita dibatasi banget. Oke, kadang-kadang di skip, tidak penyampaian, banyak sekali isinya cuman ujiannya doang. Oke, kalau nggak percaya saya kasih lihat dah. Saya masuk sini.
Ini saya kasih lihat guru-guru yang bikin, uh, kan banyak yang minta ke saya, Pak boleh nggak minta tempat mata pelajaran yang gratisan? Boleh, saya kasih aja. Tapi kan saya bisa monitor. Nih saya kasih lihat nih ya. Ini yang saya kasih gratis nih. Nih udah dikasih udah lama nih. Dipakai apa kagak? Kosong kan? Nggak ada isinya. Minta sih cepet. Isi kagak ada. Nih kagak ada isinya. Jadi hampir nggak ada. Ini masih mending nih yang ini ada isinya kalau nggak salah. Ini nggak ada nih kayaknya. Nggak ada. Yang ini ada nih. Isinya cuman ujian doang. Kagak ada materi. Cuman ujian doang. Yang ini yang paling kurang ajar nih. Madrasah Sanawiyah Baitul Hikmah. Wah Pak, saya minta semua mata pelajaran saya dibikinin. Oke, saya bikinin. Ada kimia, fisika, biologi, matematik. Coba dilihat. Kosong semua. Mintanya cepet. Kosong, nggak ada yang ngisi. Jadi jujur kebanyakan orang cuman minta, nggak mau ngisi. Ini masih mending nih, masih ada ujiannya doang. Ini ada isinya nih. Ini ada materi, ada ujian. Materi ujian masih mending. Tapi cuma segini udah habis. Oke. Jadi masalah paling besar di dua ini. Yang ini juga masalah karena tidak bikin bank soal. Jadi ini masalah-masalah besar mengapa e-learning di sekolah-sekolah selama COVID, di kampus-kampus selama COVID nggak jalan. Karena tidak memperhatikan ini semua. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan untuk kita semua. Saya mencapai kesimpulan seperti ini setelah menjalankan e-learning sendiri di LMS Ono Center itu di sini. LMS Ono Center RID, dan ini sebenarnya saya udah jalanin hampir 10 tahun. Yang LMS Ono Centernya cuma 6 tahunan. Sebelumnya saya ada di Cyber Learning, ada di mana. Cuman servernya diambil sama yang punya, ya udah pindah. Jadi ini ngungsi nih, server ngungsi dari satu tempat ke tempat lain. Totalnya ber-10 tahunan saya coba macam-macam cara, akhirnya kesimpulannya seperti ini. Oke. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat guru-guru, buat dosen-dosen, buat penyelenggara kampus, bagaimana kita bisa secara efektif menjalankan pendidikan jarak jauh. PR yang besar adalah sebenarnya yang paling besar adalah bikin soal ini nih. Oke, jadi kita perlu insentif. Saya tambahin dikit lah. Insentif untuk guru atau dosen membuat bank soal. Walaupun sebetulnya kalau guru SMP, SMA lebih gampang bikin bank soalnya. Misalnya di satu kota ada 10 SMA aja. Masing-masing guru bikin 20 soal, kumpulin jadi satu, kita udah dapat 200 soal tiba-tiba. Gitu. Saya 20 soal bikinnya sehari. Bayangin kalau gurunya kerjanya selama seminggu bikin soal. Udah berapa? 20 kali 7, 20 kali 5 lah, 100. 100 kali 10, 1000 soal. Udah, siswanya tewas. Kalau mau gombal mah cari di Gramedia banyak tuh soal-soal. Tinggal dikopiin, ditulis ulang jadi bentuk elektronik. Udah beres. Gitu. Oke, kunci utamanya di sini sih sebenarnya insentif. Saya sendiri nggak dapat insentif buat bikin soal. Udah gitu saya kasih free lagi. Tapi mudah-mudahan kalau penyelenggara kampus cukup berbaik hati, merubah insentif selama ini buat meriksa soal, dirubah jadi bikin soal. Gitu. Ini kuncinya sih sebenarnya di sini. Yang ini dua bisa nyari di internet free, banyak sih sebenarnya, yang ceramah yang free, buku segala macam banyak di internet sebenarnya. Kalau yang ini harus dibikin sendiri. Oke, itu aja sih. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat menjalankan pendidikan jarak jauh dan e-learning yang lebih efektif di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus selama new normal yang akan datang ini. Oke, terima kasih.